Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam. Selamat bertemu kembali para mitra sukses yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Kita bertemu kembali melanjutkan perbincangan kita masih seputar tentang waktu. Bagian dari persoalan yang kita bincangkan dalam tema manajemen waktu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, seringkali ketika setiap kita ini menghadapi waktu yang kita miliki, ya, bisa jadi kita melihat waktu itu bermakna. Ada juga sebagian kita merasa bahwa waktu yang ada ini tidak bermakna. Nah, mari kita mulai perbincangan kita dengan kapan waktu itu bermakna? Kapan waktu itu bermakna bagi seseorang? Kapan waktu itu menjadi bermakna bagi kita? Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna waktu bagi seseorang itu biasanya adalah seseorang melihat bahwa waktu ini sangat bermakna itu ketika dia memiliki peluang yang datang berlimpah. Memiliki peluang yang datang berlimpah, ya. Sehingga mereka memberi tekanan yang besar pada waktu yang tepat. Tetapi ketika waktu ini kita rasakan tidak memberikan peluang yang berlimpah, kita melihat bahwa waktu ini seolah tidak ada maknanya. Umumnya kita demikian, ya, tidak pandang bulu. Ya. Ketika kita merasa bahwa ada banyak keuntungan hari ini, ada banyak peluang hari ini, kita memandang waktu ini adalah sangat bermakna. Nah, sebaliknya, ketika kita mendapati bahwa waktu yang kita lalui di saat ini, ya, justru mendatangkan banyak kesedihan, banyak, ya, kesempitan, banyak kesusahan, kita anggap bahwa waktu ini adalah malapetaka. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dalam perbincangan kita sebelumnya, tabiat waktu itu sesungguhnya netral. Tabiat waktu itu sesungguhnya netral. Menjadi tidak netral, menjadi menyedihkan atau menyenangkan, ya, menjadi bermakna atau tidak, itu karena kitanya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan pada teman-teman yang belum mengikuti perbincangan di video-video sebelumnya, bisa teman-teman ikuti di video yang linknya kami berikan di atas ini. Tapi nanti menyaksikannya setelah kita selesai, ya, perbincangan kita di video kali ini. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung, saya sampaikan selamat bergabung, dan agar tidak ketinggalan, ya, video-video yang kami sajikan, ya, maka silakan tombol atau tekan tombol subscribe, ya, lalu bunyikan gambar loncengnya, ya, agar selalu mendapatkan info-info terkait dengan video-video terkini kan. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali ke perbincangan tadi bahwa waktu itu ketika peluang yang sangat menyenangkan datang, maka bagi kita waktu itu memiliki arti, ya. Bahkan sebagian kita menyatakan waktu ini sangat punya arti khusus, ya. Ketika peluang-peluang kebaikan itu mengambilnya di waktu itu. Nah, bahkan para pengiklan mengatakan begini, ya, tidak ada sesuatu dalam industri yang begitu hebat, ya, seperti satu ide yang tiba tepat pada waktunya. Ya. Kalau ide ini datang bukan tepat pada waktunya, dia tidak akan menarik perhatian orang. Ya. Maka di dunia pengiklanan itu, ya, mereka mengatakan jika Anda dapat belajar mengenal waktu yang tepat ketika suatu peluang datang dan bertindak secara segera, ya, dan bertindak segera sebelum peluang itu lepas, maka masalah kehidupan akan jauh menjadi lebih sederhana. Tapi sebaliknya, justru ketika kita tidak bisa mengenali waktu yang tepat, ya, ketika suatu peluang itu datang dan kita tidak bisa bertindak dengan segera, ya, sehingga waktu atau peluang yang datang itu kemudian lepas,
maka masalah kehidupan kita ini akan menjadi lebih rumit. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, tetapi mari kita sadari bahwa bagi sementara orang, ya, bagi sebagian orang, dan mudah-mudahan bukan termasuk kita, waktu itu dipandang hanya sekedar ukuran atau pengukur detik, menit, jam, dan tahun saja. Jadi waktu itu sekedar ukuran masa, ukuran durasi. Ya, ketika mereka memikirkan tentang waktu, mereka melihat pada jam atau kalender. Mereka melihatnya pada jam dinding, ya, bergerak dari angka berapa ke berapa. Mereka melihat kalender, ya, bergerak dari angka berapa ke berapa. Bagi mereka, waktu itu hanya mempunyai satu dimensi. Apa? Ya, berlangsungnya suatu kejadian aja. Jadi perlangsungan waktu tertentu, sekedar durasi, ya, jarak antara waktu saat ini ke waktu yang berikutnya. Nah, kalau kita memandang bahwa waktu itu sekedar ukuran masa, sehingga dia lebih kepada sekedar durasi, maka kita menjadi orang yang tidak akan menaruh perhatian penting pada waktu yang kita miliki. Tragedi konsep yang seperti ini, ya, di mana konsep waktu yang kita anggap hanya sekedar ukuran masa, ya, itu terjadi. Ya, kenapa? Karena dia akan bisa memusnahkan inisiatif. Ya. Karena apa? Karena kecenderungan kita hanya menunggu. Kalau kita ada di jam 1, kita menunggu jam 2. Kalau kita ada di jam 2, kita menunggu jam 3, dan seterusnya. Ya. Dan ketika kita memandang waktu itu sekedar ukuran, ya, masa, maka dia akan melemahkan dorongan kreatif. Ya. Tidak meninggalkan apapun untuk mengisi waktu yang diberikan kepada kita. Nah, karena cara pandang itu. Ya. Maka mari kita evaluasi diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang memandang bahwa waktu itu sekedar ukuran masa, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, atau waktu ini adalah sesuatu ruang yang bagi kita bisa menghadirkan banyak peluang. Sehingga seandainya peluang itu tidak hadir tanpa kita sadari, peluang itu kita hadirkan dengan kesungguhan, dengan upaya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita diberi waktu 1 minggu untuk melakukan suatu tugas, ya, itu akan berbeda, ya, sikap kita ketika kita memiliki cara pandang yang berbeda tadi. Ya. Bagi kita yang memandang bahwa waktu itu adalah ukuran dari masa ke masa, dari detik ke detik, maka jika kita diberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, cenderungnya kita akan mengambil waktu selama 1 minggu juga. Gitu. Nah, ini orang yang melihat waktu hanya sekedar ukuran masa. Kalau saya diberi waktu 1 pekan, kenapa harus saya kerjakan 1 hari? Ya, 1 pekan itu kita pakai untuk mengerjakannya. Jika kita diberi waktu 10 hari, kita juga melakukan dan menyelesaikannya dengan menyiapkan 10 hari juga. Kita akan mengambil waktu 10 hari juga. Nah, ini malapetakannya. Jadi ketika kita menggunakan cara pandang bahwa waktu itu sekedar ukuran masa, maka perilaku kita seperti itu. Kalau ada tugas diberikan dalam waktu 1 minggu, ya kita selesaikannya dengan mengambil waktu 1 minggu. Kalau diberikan waktu kalau diberikan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan, kita menyelesaikannya juga dengan porsi waktu 1 bulan. Akhirnya apa? Ya, kita akan dapati, ya, pribadi-pribadi yang memahami makna kehidupan itu dengan memberikan mutu yang tinggi dan mendalam kepada waktu. Ya. Ketika dia punya cara pandang bahwa waktu itu adalah ruang hadirnya kesempatan, ruang hadirnya peluang. Yang berbeda dengan orang yang sekedar melihat bahwa waktu itu adalah sekedar ukuran masa, ukuran detik ke detik. Kalau kita mengenal pribadi-pribadi yang memandang bahwa waktu itu adalah ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kesempatan, untuk menghadirkan peluang, maka ya akan hadir pribadi-pribadi yang
memahami makna kehidupan ini dengan memberikan mutu yang tinggi dan mendalam kepada waktu. Tidak seperti tadi, diberi tugas 10 hari, diselesaikannya juga mengambil 10 hari. Diberi tugas 3 pekan, dia ambil 3 pekan. Nah, bagi mereka yang memandang bahwa waktu adalah ruang, ya, hadirnya kesempatan dan peluang bagi dirinya, maka ya, waktu tidak lagi terpenjara oleh jam dinding. Waktu juga tidak hanya terpenjara oleh kalender. Ya. Pencapaian mereka itu ditentukan oleh semangat, ya, dedikasi dan kegairahan, bukan oleh jam atau minggu. Jam ini bergerak kemana? Ya, minggu ini bergerak dari minggu 1 dan kedua dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena dia pandang bahwa waktu yang kita dapatkan ini adalah ruang untuk menghadirkan kesempatan, ruang untuk menghadirkan peluang. Ya. Sehingga kita tidak mendapati keberhasilan itu sekedar kebetulan. Kebetulan ada peluang yang menghampiri, maka kita anggap hari ini bermakna. Kebetulan hari ini tidak ada peluang apapun dan kita nggak ada usaha apapun, maka kita anggap hari ini tidak bermakna. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, mereka orang-orang yang punya cara pandang tidak sekedar waktu adalah ukuran masa, mereka ini sungguh percaya pada apa yang mereka lakukan. Mereka bergerak untuk apa? Menuju keberhasilan. Dengan daya spiritualnya yang tinggi, dengan etos kerjanya yang baik, bahkan dia tidak mengenal waktu dalam tanda petik. Ya. Seolah apa? Seolah 24 jam sehari itu tidak cukup bagi dirinya. Ya. Kenapa? Karena dia ingin sesuatu yang bisa dikerjakan hari ini, selesai hari ini. Ya. Hati mereka bertanggung jawab pada tugas yang mereka cintai. Dan kerja mereka juga merupakan suatu tugas yang tersulut oleh tujuan. Dia ingin tujuannya berhasil. Tidak sekedar formalitas bahwa pekerjaan selesai. Tapi dia ingin pastikan bahwa apa yang dia kerjakan itu menghantarkan tercapainya tujuan yang diinginkan. Nah, bagi mereka ini, waktu tidak lagi terpenjara oleh jam dinding seperti tadi yang saya katakan. Ya, jadi apa yang mereka lakukan itu betul-betul apa? Kalau kemarin di perbincangan sebelumnya kita bicara roadmap, ya, peta jalan, betul-betul menapaki peta jalan itu menuju keberhasilan. Nah, teman-teman sekalian, pendekatan seperti ini, pendekatan terhadap waktu itu sepatutnya menjadi tantangan bagi kita. Ya. Penggunaan waktu yang betul itu menentukan kegagalan atau keberhasilan seseorang. Ini yang harus kita jadikan pandangan kita terhadap waktu. Jadi waktu itu bukan sekedar ukuran masa dari detik ke detik, menit ke menit dan seterusnya. Ya. Nah, waktu itu harus kita pandang sebagai dia adalah ruang untuk bertemu dengan peluang, bertemu dengan kebaikan-kebaikan gitu. Dan karenanya kemudian waktu harus kita lihat sebagai sesuatu yang betul-betul menentukan apakah kita gagal atau berhasil. Jadi penggunaan waktu yang betul, ya, itu akan menentukan keberhasilan seseorang, ya, pekerja. Bahkan melebihi pengetahuan dia mengenai hasil usaha atau pelayanannya. Artinya apa? Ya. Dengan memberikan penghargaan kepada waktu yang luar biasa ini, dihargai waktu, maka dia tidak ingin melewati waktu itu kecuali dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang ya, performanya tinggi. Ya. Sehingga ya, sering kita dapati orang-orang seperti ini menyelesaikan pekerjaannya itu bahkan melampaui ekspektasi. Ya. Melampaui ekspektasi. Sebaliknya, orang yang kemudian melihat waktu itu sekedar sebagai ukuran masa, kebanyakan mereka mendapati hasil kerjanya itu ya tidak mencapai ekspektasi, tidak mencapai harapan. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, para mitra sukses, semoga sukses selalu. Mari kita sadari bahwa mengorganisasikan waktu
dengan benar itu adalah satu kata kunci utama. Ya. Mengenai apa? Mengenai rumusan keberhasilan apapun oleh siapapun. Ya. Seorang yang sukses, pastilah dia mampu mengorganisasikan waktu dengan benar. Ya. Seorang yang gagal, maka pastilah dia ini orang yang tidak mampu mengorganisasikan waktu dengan benar. Banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan, banyak pekerjaan yang terlupakan, banyak pekerjaan yang terabaikan, dan seterusnya. Tapi orang yang mampu mengorganisasikan waktu, dia akan bisa menyelesaikan banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan, bahkan pekerjaan-pekerjaannya selesai sebelum waktunya diberikan berakhir. Artinya apa? Dia menjadi lebih produktif. Karena pekerjaan yang 1 bulan dia bisa selesaikan dalam 2 pekan, dia punya waktu sisa 2 pekan untuk mengerjakan yang lain lagi. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang punya kemampuan mengorganisasi waktu, sehingga kita bisa menuju kepada keberhasilan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.